semester, kemudian materi apa saja yang akan kita pelajari, dan bagaimana teknik atau prosedur dalam perkuliahan nantinya. Baik, perkenalkan, nama Ibu Mini Andri. Skripsi nanti sebagai tugas ayah Anda. Porsi lebih kecilnya adalah nanti Anda akan sering terbiasa menulis sebuah artikel, esai, paper, dan sebagainya. Nah, disinilah pentingnya, perlunya pembelajaran bahasa Indonesia di perguruan tinggi. Nah, sebelum kita menyinggung pembelajaran bahasa Indonesia secara umum lebih jauh, kita perkenalkan dulu, apa itu bahasa? Bahasa dalam tataran linguistik itu ada beberapa tataran tinggi. Pertama mulai dari tataran fonologi, fonetik, berupa bunyi-bunyi bahasa. Ketika kita mengucapkan atau menuliskan A, B, C, D, itu merupakan fonologi atau fonetiknya. Kemudian morfologi, berhubungan dengan kata atau struktur kata. Nah, ini nanti banyak kita gunakan dalam kegiatan menulis. Nah, kemudian tataran sintaksis atau struktur gramatikal. Nah, di sini adalah tata bahasa kalau biasa kita umum menyebutkannya. Nah, kemudian ada namanya tataran semantik, ilmu makna, pemaknaan sebuah kata, pemaknaan sebuah kalimat sehingga menjadi sebuah karangan yang baik dan benar. Nah, untuk membuat sebuah karya ilmiah, nah diperlukanlah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, disinilah pentingnya bahasa Indonesia tadi. Nah, ketika umumnya. Nah, kemudian untuk pencapaian kegiatan pembelajaran kita supaya Anda nanti mampu untuk mencapai satuan tadi, mencapai capaian pembelajaran kita. Nah, disinilah materi pembelajarannya kita akan bedah. Nah, pertama nanti adanya diksi. Anda akan belajar tentang diksi. Apa itu diksi? Diksi itu pilihan kata. Nah, nanti Anda akan memilih beberapa kata yang digunakan dalam tata tulis. Contoh sederhana. Ketika untuk sebuah kata pengantar, kita sering membaca ada kata, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk pilihan kata diksi, untuk kata panjat dalam bahasa Indonesia itu kurang tepat. Lebih tepatnya adalah kita gunakan dan katanya ada kata ucapkan. Karena untuk kata panjat dalam tataran semantik ilmu bahasa, nah itu memiliki makna naik dengan tangga. Nah, mungkin lebih tepatnya kita gunakan, marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu biasa digunakan untuk tulisan. Itu contoh, salah satu contohnya. Kemudian ada kata yang sering kita gunakan. Untuk pilihan kata atau diksi itu kita mesti mengacu kepada kata baku. Nah, untuk kata baku saja Ibu berikan ada 3 pilihan kata. Nah, ada berikan 3 contoh. Ada kata praktik dengan praktik. Ya, benar, kalau yang memilih kata praktik itu betul. Karena apa? Padanya tidak ada praktikum, yang ada praktikum. Kemudian ada kata analisis. Sebelum menjelaskan apa itu materi bahasa Indonesia, kemudian mengapa kita mesti belajar bahasa Indonesia, akan apa saja akan kita pelajari, dan bagaimana teknik atau prosedur dalam perkuliahan. Terlebih dahulu perkenalkan, nama Ibu Mini Andriani, SPDM Hum, pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, jika dihitung-hitung Anda telah belajar bahasa Indonesia selama 12 tahun, mulai dari SD, SMP, SMA. Nah, ketika di perguruan tinggi Anda bertemu lagi dengan mata kuliah Bahasa Indonesia. Pertanyaannya, apakah sama pembelajaran bahasa Indonesia ketika di sekolah dengan di perguruan tinggi? Jawabannya tentu tidak, mahasiswaku. Ketika Anda masuk ke dalam perguruan tinggi dan menjadi seorang mahasiswa, Anda akan dituntut lebih banyak dalam kegiatan menulis. Anda akan diminta untuk dibiasakan untuk menulis sebuah karya ilmiah, baik itu berupa makalah, paper, proposal penelitian, proposal kegiatan, ataupun skripsi sebagai tugas akhir nantinya. Hal porsi yang lebih kecil adalah Anda mungkin akan dibiasakan oleh dosen-dosen Anda untuk menulis esai, artikel, dan sebagainya. Nah, disinilah peran penting bahasa Indonesia untuk dipelajari di perguruan tinggi. Sebelum Ibu menyinggung sedikit tentang materi yang akan kita pelajari nanti selama perkuliahan, terlebih dahulu Anda harus mengetahui dulu apa saja tataran dalam ilmu bahasa. Nah, dalam ilmu bahasa ada beberapa tataran. Pertama, tataran fonologi atau fonetik yang berupa bunyi-bunyi
ABCD itu adalah fonetik atau fonologinya. Kemudian adanya morfologi kata atau seluk-beluk kata. Nah, disinilah nanti kita akan belajar tentang diksi atau pilihan kata. Nah, kemudian ada namanya sintaksis, tentang struktur gramatikal atau tata bahasa. Nah, disinilah ruangnya nanti kita akan belajar tata bahasa juga. Nah, kemudian tentang semantik, ilmu makna. Nah, beberapa tataran ini akan banyak nanti Anda gunakan ketika dalam kegiatan menulis. Nah, untuk mencapai kegiatan menulis nantinya supaya menjadi sebuah karya ilmiah yang baik dan benar, baik dalam konteks hal memiliki fungsi dan tujuan yang jelas, kemudian bahasa yang benar disesuaikan dengan konteks tata bahasa dan ejaan yang berlaku. Nah, untuk tata bahasa itu umumnya kita akan memakai buku PUEB, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Nah, aplikasinya bisa nanti Anda download jika tidak ingin punya bukunya. Kemudian KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, aplikasinya sudah ada. Ketika Anda ingin mendownload ke Kamus KBBI yang digital, ambil yang versi edisi kelima yang terbaru. Nah, itu kedua sumber buku tadi akan menjadi acuan kita nanti dalam kegiatan menulis khusus mata kuliah bahasa Indonesia. Nah, ada capaian pembelajaran bahasa Indonesia yang ingin diberikan sasaran kepada mahasiswa adalah supaya mahasiswa memiliki proses berpikir, di mana mahasiswa mampu menempatkan diksi yang baik, kemudian menulis kalimat efektif yang baik dan benar, kemudian merancang paragraf menjadi sebuah karangan yang baik dan layak untuk dibaca, sehingga menghasilkan sebuah karya ilmiah yang patut untuk dibaca dan diterbitkan. Oke. Nah, kemudian untuk pencapaian tersebut dalam kegiatan menulis, tadi Ibu ada menyinggung kita penempatan diksi. Nah, nanti kita akan ada materi diksi pilihan kata. Apa itu pilihan kata? Nah, ada beberapa kata yang akan kita pilih untuk penempatan supaya penulisan kita akan menjadi lebih baik. Nah, untuk kata ini kita mengacu kepada kata yang baku. Kata baku ini umumnya tercantum kita lihat kepada KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia tadi. Contoh sederhana yang sering Ibu temukan adalah ketika dalam menulis sebuah karya ilmiah pada sebuah kata pengantar, itu ada tulisan yang mengatakan bahwa marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk kata panjat itu dalam ilmu semantik kurang tepat digunakan untuk sebuah karya ilmiah. Mengapa? Karena kata panjat memiliki makna naik ke atas dengan menggunakan sebuah alat. Nah, mungkin lebih baiknya digunakan pilihan kata, diksinya adalah kata ucapkan, sehingga Anda bisa menuliskan marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian selanjutnya setelah kita mempelajari diksi, kita akan mempelajari tentang PUEB, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia tadi, berkaitan dengan struktur gramatikal. Nah, untuk PUEB kita akan banyak nanti dipelajari, yaitu tentang adanya penulisan huruf kapital, bagaimana penulisan singkatan yang benar, bagaimana penulisan kata serapan, bagaimana penulisan gabungan kata, dan banyak hal lainnya. Contoh kecil, ketika kita menyingkat sebuah gelar seperti nama Ibu SPD, nah karena itu ada dua kata, sarjana pendidikan. Nah, S tadi kita tulis dengan huruf kapital, kemudian diikuti dengan tanda titik. Pendidikan karena P-nya huruf kapital, kemudian D-nya cukup dengan huruf kecil, diakhiri dengan tanda titik. Nah, kemudian itu yang sederhana. Nanti akan kita pelajari lebih jauh. Nah, selanjutnya kita akan juga mempelajari tentang kalimat efektif. Apa itu kalimat efektif, anak-anakku? Nah, kalimat efektif, kalimat yang memiliki kehematan, kepaduan, kejelasan dalam hal tulisannya. Maksudnya apa? Ibu ambil contoh. Ketika dalam sebuah kata pengantar kita mengucapkan saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada. Nah, untuk kata sebanyak-banyaknya itu tidak perlu disampaikan, cukup dengan mengatakan saya ucapkan terima kasih. Karena dalam konteks semantik, sebanyak-banyaknya itu harus ada kata lainnya. Sebanyak apa? Itu kan tidak bisa kita ucapkan, kita tuliskan. Nah, selanjutnya kita juga akan pelajari tentang paragraf. Nah, paragraf di sini diinginkan adalah paragraf yang memiliki satu gagasan pokok, kemudian diikuti gagasan penjelas. Nah, umumnya Ibu membaca mahasiswa menulis satu kalimat panjang yang sudah dianggap sebagai paragraf. Nah, ini salah.
Sehingga ketika kalimat yang panjang tadi ingin menjadi sebuah paragraf, kita tentukan temanya, kemudian kita jadikan sebuah gagasan, ada gagasan pokok dan ada gagasan pendukung tadi. Nah, disinilah fungsinya nanti untuk paragraf tadi berperan serta. Nah, ketika sudah paragraf itu menjadi baik, sebuah karangan kan terdiri dari beberapa paragraf. Ketika kata-kata kita pilih sudah baik, kalimat yang kita mainkan sudah bagus, nah antara paragraf satu dengan paragraf berikutnya, nah itu akan memiliki koherensi yang baik, sehingga menjadilah sebuah karangan, sebuah karya yang baik dan benar bahasanya. Nah, itu sedikit tentang materi kita. Kemudian untuk teknik pembelajaran untuk bahasa Indonesia ini Ibu mengambil 60% itu teori, kemudian 40% kita mengadakan praktik menulis. Maksudnya apa? Membiasakan teori tadi diaplikasikan ke dalam tulisan, supaya nanti Anda terlatih untuk menghasilkan sebuah karya yang baik, khususnya karya ilmiah yang diinginkan. Nah, selamat menikmati pembelajaran bahasa Indonesia. Semoga Anda sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.